hati dan perasaan seseorang kita nggak bisa tebak ya sedalam apa ya teman-teman ya. Demikian pula gitu kan ya, hati dan perasaannya kita aja kadang-kadang susah dimengerti, right ya. Di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, kita bakalan menuju ke General Timeless Reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan ini timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kali ini ke teman-teman Sagittarius ya, kita bakalan baca apa sih yang sebenarnya dia rasakan gitu kan, tapi nggak berani bilang sama kamu, ataupun ya kita juga mau ngelihat dari sudut pandangnya kamu apa yang kamu rasakan teman-teman ya. Teman-teman Sagittarius, kita bakalan bagi jadi 3 cerita, kalian boleh ikut 3-3-nya ya, tapi kalau misalkan nanti ikut ke dari 1 ke 2 gitu kan, putuskan dulu koneksi yang pertama gitu, terus habis gitu yang kedua dan yang ketiga sama ya, berlaku untuk readingan yang selanjutnya. Oke ya, sama seperti biasanya kita bakalan bagi 3 cerita. Nah untuk kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di sana ada audio sound therapy, jadi bukan readingan ya, tapi audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik dan sebagainya ya. Itu bisa bantu kalian, buat kalian semua yang masih ragu, masih bimbang, masih yang namanya kepingin memutuskan sesuatu hal yang terbaik untuk hidupnya kalian, ataupun yang punya trauma yang berkepanjangan yang masih belum selesai ya teman-teman ya, dan juga emosi-emosi negatif yang masih menempel dan sebagainya, ada semua di sana teman-teman. Jadi dengarkan berulang-ulang dan rasakan manfaatnya seperti apa, pasti bermanfaat banget ya. Oke, kita baca yuk Sagittarius ya, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Buat teman-teman semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, kalian boleh menuju ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, term and condition berlaku pastinya. Oke, kita lihat ya, kita bagi dulu jadi 3 cerita ya. Kita lihat di sini. Itu right, kalian pikirkan dulu orangnya ya teman-teman ya, pikirkan dulu orang yang kalian mau baca ya di readingan kali ini. Kalian bangun dulu koneksinya seperti apa. Kalau misalkan kalian butuh waktu yang agak lebih panjang, kalian boleh pause videonya ya. Oke, kita lihat untuk yang pertama ya, kita lihat untuk yang pertama. Oke, hubungan yang kalian jalani ya, hubungan yang kalian jalani ini adalah hubungan yang seperti apa ya? Ada simbol di mana ini hubungan yang banyak sekali hal-hal, kalau misalkan dibilang apa sih, kayak energi negatifnya banyak ya, energi negatifnya banyak. Terus habis gitu juga gambaran-gambaran negatif ya, yang pada akhirnya punya kayak mimpi indahnya kamu kayak blur, hilang gitu kan, berganti jadi nightmare. Itu juga beginilah gitu kan ya. Jadi apa yang kamu pikirkan yang pertama gitu kan di hubungan ini, itu berbeda banget dengan apa yang terjadi di hubungan yang kalian jalani gitu ya. Jadi kamu mimpinya adalah pinginnya mimpi yang indah gitu kan ya, sweet dream ya, dapatnya malah jadi nightmare ya guys, kayak begitu. Jadi banyak kekhawatiran, banyak ketakutan ya, seperti itu sih teman-teman. Ini horor. Nah ini kita lihat ya, hubungan yang kayak begini nih sebenarnya apa sih yang apa yang kamu rasakan ya di hubungan ini. Ada pentagram ya. Pentagram ini kalau dilihat ya, kamu percaya bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi ya kayak begitulah gitu kan ya, ternyata lingkungan sekitarnya juga sama aja gitu, lingkungannya dia dan dia juga sama aja. Bahwa apa yang terlihat di depan itu nggak kayak yang terjadi yang kamu harapkan di awal ya teman-teman ya. Jadi ya kecewa ya, kalau misalkan dibilang kecewa ya kecewa gitu, karena ternyata ya beda banget lah gitu kan ya. Kebayang nggak sih kamu ya berasa di begitulah ya. Kita lihat ya, kalau misalkan di sini ya
Apa yang dia rasakan? Dia merasa nggak disayangi sama kamu, ya mencoba yang namanya memberikan segala sesuatu hal gitu kan ya, tapi ya jauh gitu. Dia merasa bahwa dia tuh jauh secara koneksi ya, secara emosional sama kamu ya. Dia kepingin banget yang namanya dekat sama kamu, dia kepingin banget yang namanya dicintai sama kamu, tapi dia tidak mendapatkan itu gitu ya. Seperti ini yang sebenarnya dirasakan sama dia. Nah, kita lihat ya, kita bakal lihat apa sih yang kepingin dia omongin sama kamu tapi ya nggak bisa dia omongin, atau takut kalau misalkan ngomongin ke kamu, atau ya kayak begitulah teman-teman ya. Kita lihat dia tuh kayak gimana ya, dia kepingin banget yang namanya merubah hal ini gitu kan, dia menjadi sebuah jalinan bangunan, ibaratnya kedekatan secara emosional tuh dekat lagi, yang kayak gitu. Dia kepingin lebih harmonis lagi sama kamu, lebih kepingin yang namanya membangun koneksi secara emosional sama kamu. Gimana ya caranya gitu, karena kalau dibilang sayang sih dia sayang banget ya sama kamu, cuman mungkin kamunya tuh kayak kayak kecewa kali ya, udah kecewa banget ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya. Ada anchor, pasti ini berhubungan dengan kekecewaannya kamu tadi ya teman-teman ya. Tekanan-tekanan yang sangat luar biasa itu jadi kayak kesehatan mentalnya terganggu kan pastinya kalau kayak kita kalau kayak begini. Tapi as long as misalkan dua-duanya ini bisa mengelola dan memanajemen dengan baik, rasanya nggak ada masalah. Tapi kalaupun misalkan hubungan ini pada akhirnya di kesehatan mentalnya kalian berdua jadi terganggu, ya mendingan nggak usah kan ya. Seperti itu, mendingan ada jarak teman-teman ya, kasih jarak dulu supaya apa, kalian berdua menyembuhkan diri. Tapi kalau misalkan kalian berdua bisa yang namanya punya komitmen untuk bisa mengelola dan memanajemen ini dengan sangat baik ya, emosi dan perasaan serta pikiran dan lain-lain sebagainya itu dia tadi, ya nggak apa-apa. Tapi ya memang nggak gampang ya, nggak gampang ini. Butuh komitmen yang sangat luar biasa banget, apalagi pernah ada yang namanya kekecewaan yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama. Kalian putuskan dulu koneksinya teman-teman ya, kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kalian putus dulu ya koneksinya di cerita yang pertama, kita menuju ke cerita yang kedua ya. Hubungan yang seperti apa yang kamu jalani ya. Oke. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian ya. Perubahan ini bisa jadi karena perubahannya kalian sendiri ya, antara kamu dan dia, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang membuat kalian itu pada akhirnya harus beradaptasi gitu ya berdua, seperti itu. Nah, kita lihat ya, di hubungan ini apa yang sebenarnya kamu rasakan ya, apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ada pentagram ya, ada pentagram di sini teman-teman. Kalau dibilang apa yang kamu rasakan ya, kamu merasa bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu masih belum bisa jujur ya sama diri kamu sendiri gitu teman-teman ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat, kamu melakukan yang terbaik tapi lingkungan sekitar kamu belum melihat itu gitu. Dan buat kamu ini sangat mempengaruhi banget ya, dilihat orang kayak gimana nih, kayak aduh gitu ya, sudah berusaha maksimal tapi orang lain itu kayak ya kayak ngelihat kamu itu kayak nggak maksimal lah, kayak gitu intinya ya. Ini yang kamu rasakan gitu. Nah, kita lihat ya sebenarnya yang dia rasakan itu kayak gimana. Sebenarnya dia merasa terikat aja gitu kan, dia merasa terikat, dia kepingin yang namanya bebas ya. Bebas dalam hal ini kalau misalkan kita lihat ya, ini banyak yang pengaruh-pengaruhnya sebenarnya eksternal yang mempengaruhi internal ya, eksternal yang mempengaruhi internal. Jadi kepingin banget yang namanya ayo kita bebaskan diri kita dari hal-hal yang sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak penting ya nggak penting gitu loh ya, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang apa yang ingin dia bilang sama kamu ya, yin yang ya, yin yang itu adalah ayo kita itu di dunia ini bukan cuman kita aja, bukan cuman aku, bukan cuman kamu aja ya. Kita tuh nggak akan pernah tahu yang namanya orang itu baik seperti apa kalau nggak ada orang yang jahat ya. Kita nggak akan pernah tahu yang namanya baik itu kayak gimana kalau nggak ada yang buruk gitu. Jadi ya jangan semuanya kayak diantem rata gitu ya.
diantem rata yang harus baik semua gitu kan ya, dan harus kayak gimana ya. Sometimes orang itu merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, walaupun mungkin orang lain melihat dia kok buruk banget gitu ya. Itu persepsi ya teman-teman ya, itu tuh persepsi. Jadi ya nggak perlu melawan hal tersebut, tidak perlu yang namanya menjadikan itu sebuah sesuatu hal yang jadi besar pada akhirnya. Belajar untuk menghargai bahwa tiap-tiap orang itu punya yang namanya apresiasi sendiri gitu terhadap sesuatu hal, berusaha menerima dan menyeimbangkan ya. Lebih fokus ke hubungan aja kali, kalau misalkan kalian itu ya kalian gitu ya, lingkungan kalian tuh sekedar bonus gitu ya, seperti itu, right ya. Kalian putuskan dulu teman-teman ya, putuskan dulu koneksi di readingan yang kedua ya. Kita akan menuju ke readingan yang ketiga. Kalian pikirkan ya teman-teman ya, kalian pikirkan orang yang kalian mau baca ya. Kalian pikirkan orang yang kalian mau baca, right? Hubungan yang seperti apa ini ya? Hubungan yang selalu kayak nyala-nyalain sisi lemahnya, itu selalu yang namanya di up terus gitu ya. Jadi sisi lemahnya siapa, entah ini kamu atau dia ya, reverse ya teman-teman ya, selalu yang namanya diperlihatkan seperti itu terus-terusan. Nah, kita lihat perasaannya kamu nih seperti apa ya. Perasaannya kamu di hubungan ini ada hand holding the cosmos ya, yang ini loh teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu simbolnya ya ini ya, apa yang kamu harapkan gak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, keinginan kamu ya, kamu tahu sih itu berat banget gitu kan ya, sesuatu hal yang kamu ingin banget ya, ternyata gak kayak begitu ya. Kamu lebih ke kayak mengharapkan seseorang yang bisa nerima kamu apa adanya, bisa begini, bisa mensupport kamu ya, ternyata dapatnya gak yang kayak begitu gitu. Jadi gak perlu disesali ya, karena itu kamu sama dengan kayak membuang energi ya, untuk sesuatu yang kamu tahu bahwa itu tuh berat gitu loh untuk dipaksakan. Ya, berat banget. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya kamu berat pakai banget lagi ya. Nah, kita lihat sekarang ya perasaan kamu, kita udah lihat, sekarang kita lihat perasaannya dia. Perasaannya dia. Oke, perasaannya dia ada ini ya. Dia merasa bahwa ya dia udah tanggung jawab gitu loh ya, tapi dia merasa gak bahagia ya. Kalau misalkan dilihat di sini, dia juga merasa tidak bahagia, sama dengan kamu ya, sama dengan kamu teman-teman ya. Kalau kamu merasa berat, dia merasa gak bahagia. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya, konflik-konflik yang terjadi dalam dirinya dia yang menanyakan hal tersebut. Aku bahagia gak sih sama dia gitu kan, aku bahagia gak sih sama dia ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang sebenarnya dia mau omongin sama kamu ya, apa sih ya ayo gitu loh, gak usah terlalu banyak mikir terlalu panjang. Yang sekarang ini kita benerin dulu, kita fokus dulu sama apa yang bisa kita lakukan sekarang ya. Kita rencanakan apa yang kita mau wujudkan ya, mimpi-mimpinya kita, bukan hanya mengenai kamu aja gitu kan ya, atau bukan hanya mengenai aku, tapi mengenai kita. Nah, sebenarnya ini yang kepingin dia omongin sama kamu tapi masih belum nyampe gitu ya. Nah, apa ya, Oke, apa yang sebaiknya dilakukan? Jelas banget ada quill di sini ya. Ini adalah tentang mengekspresikan sih ya, perasaan-perasaan yang sebenarnya perlu diomongin ya. Itu bagus banget buat kesehatan mental, apalagi kesehatan secara hubungan ya teman-teman ya. Karena kita tuh biasanya kayak dihambat sama diri kita sendiri ya, mau ngomong tapi takut ya, takut dianggap kayak gimana, takut seperti apa, takut ribut, takut apa ya. Tapi semakin kalian tahan ya, ini malah justru membuat hubungan ini jadi gak sehat, jadi gak baik ya, seperti itu. Kalaupun susah bicara ya, takut dia kayak gimana, ditulis ya. Ditulis juga bisa ya, salah satu alternatifnya seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Buat kalian semua yang sedang menghadapi masalah-masalah yang pelik ya, yang luar biasa, yang perlu banget yang namanya solusi-solusi, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman ya. Di channel yang ketiga ini ada banyak banget ya hal-hal yang bisa sebenarnya kalian pakai ya, toolsnya untuk kalian dengarkan baik-baik ya, dan semoga banyak sekali solusi-solusi yang bisa kalian ambil ya. Ini audio sound therapy ya teman-teman ya, brainwave, binaural, isokronik ya, dan lain-lain sebagainya. Kepoin
Dan jangan hanya dikepoin, jangan hanya di subscribe, jangan hanya di like aja ya, jangan hanya di komentar, tapi yang paling penting adalah didengarkan berulang-ulang ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.